Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-24 berdasarkan Injil Lukas bab 15 ayat 1-10. Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Leo Tolstoy, salah seorang penulis terkenal dari Rusia, pernah bercerita tentang seorang pria yang selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia menangis dan berdoa, "Tuhan, ampunilah aku sebagaimana Engkau telah mengampuni pembunuh yang bertobat di atas salib." Ketika dia tiba di gerbang surga, dia mengetuk pintu. Dari dalam gerbang itu, Petrus bertanya, "Apakah yang telah engkau lakukan selama hidup di bumi ini?" Orang itu menjawab, "Tidak ada satupun." Lalu Petrus menutup pintu dan berkata, "Engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga." Setelah berdiam diri sejenak, orang itu memberanikan diri mengetuk pintu. Dari dalam gerbang dia melihat Raja Daud. "Siapakah engkau dan apakah yang engkau lakukan selama hidupmu di bumi ini?" tanya Daud. "Aku ini orang berdosa dan tidak pernah melakukan kebaikan selama hidup," jawab orang itu. "Pergilah ke neraka, engkau tidak punya tempat di sini." Orang itu berteriak minta tolong, "Tolonglah Raja Daud, bukankah engkau sendiri juga pernah berdosa dengan berselingkuh dengan istri Uria dan kemudian membunuh Uria?" Tetapi tidak ada suara yang menjawab. Untuk ketiga kalinya, orang itu memberanikan diri mengetuk pintu surga lagi. Pintu terbuka pelan-pelan dan melihat Santo Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Yohanes bertanya, "Siapakah engkau dan apakah yang engkau lakukan di bumi?" Orang itu berkata, "Aku ini orang berdosa dan mengharapkan hanya belas kasihan Allah." Tanpa bertanya, Yohanes memeluk orang itu dan membawanya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, gambaran Allah yang penuh kasih, yang melupakan dosa-dosa manusia dan tidak memperlakukan manusia berdasarkan perbuatan-perbuatannya, digambarkan dengan sangat bagus dalam dua perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan kemudian dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kedua perumpamaan tadi dimulai dengan pertentangan antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa di satu pihak dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di pihak lain. Kelihatannya orang-orang berdosa lebih dekat dengan Yesus, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengeluh bahwa Yesus menerima dan bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Nah, bagaimana Yesus menyikapi soal ini? Penginjil Lukas, sebagaimana kita ketahui, telah secara konsisten menunjukkan bahwa Yesus berpihak kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hal itu ditunjukkan oleh Yesus ketika memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya, atau ketika Yesus bertamu di rumah Sakeus. Ia bahkan membiarkan kakinya diminyaki dengan minyak harum oleh seorang wanita berdosa ketika Yesus bertamu di rumah seorang Farisi. Dari kisah-kisah itu kita bisa melihat bahwa orang-orang berdosa mengalami transformasi atau perubahan di dalam hidupnya, sekalipun Yesus tidak mengadili atau menghukum mereka. Sementara itu, di pihak lain, orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat mengeritik Yesus karena makan bersama dengan orang-orang berdosa. Setelah menunjukkan kontras antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita membaca perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, gembala dan perempuan di dalam perumpamaan Injil hari ini adalah gambaran Allah yang tidak cuma mencari orang-orang berdosa, tetapi juga bergembira setelah menemukan mereka. Melalui kedua perumpamaan tersebut, kitab suci menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih. Dia mendasarkan hubungannya dengan manusia dengan cinta yang tidak masuk akal. Kenyataan Allah yang demikian sama sekali tidak dimaksudkan supaya kita boleh hidup dalam dosa, melainkan supaya kita yang hidup dalam situasi keberdosaan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah dan bertobat. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih karunia dan setianya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.